Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Ya, weapon atau senjata. Secara fungsionalitas, senjata bisa kita etimologikan sebagai sebuah alat atau sistem yang dibuat manusia untuk menyerang, merusak, mempertahankan diri. Dan yang paling utama adalah melumpuhkan suatu objek. Tak terhitung sudah jenis senjata yang telah dikembangkan oleh umat manusia sejak peradaban pertama di bumi ini lahir hingga saat ini di abad ke-21 ini. Ya, dari berbagai jenis senjata modern canggih yang telah tercipta, diketahui tak semua jenis senjata diciptakan untuk membunuh, karena beberapa senjata tersebut diketahui dibuat khusus untuk menciptakan gangguan baik fisik atau psikis, seperti jenis senjata sonic weapon atau perangkat LRED, long range acoustic device, atau senjata akustik jarak jauh, yakni sebuah senjata yang memanfaatkan gelombang sonik atau suara untuk menciptakan gangguan, bahkan tak hanya bersifat mengusik atau mengganggu. Diketahui objek yang terpapar senjata ini akan mengalami traumatik organ, bahkan sangat menyakitkan. Meski para korban dari senjata ini menganggap bahwa senjata tersebut cukup mengerikan, tapi para pengamat militer menganggap sistem tersebut tak lebih dari sebuah perangkat karena tak bisa digunakan untuk membunuh atau menghancurkan. Ya, perangkat akustik jarak jauh atau LRED disebut juga sebagai meriam sonik atau meriam suara karena senjata ini bekerja dengan mengeluarkan gelombang akustik atau sonik yang merambat melalui berbagai media, udara, air, atau apapun. Pada dasarnya, perangkat ini bekerja layaknya sistem pengeras suara umum, seperti halnya speaker. Namun, jika speaker atau pengeras suara umum pasti menciptakan efek yang disebut dengan Charlie Brown, atau akan terdistorsi dan keluar fase karena terpancar dan teredam oleh berbagai distorsi seperti tingkat kebisingan latar belakang, gema, gaung, efek psikoakustik, dan lain-lain, sehingga keluaran suara tersebut tidak murni dan tidak benar-benar jelas. Tapi pada sistem meriam LRED, bentuk gelombang suara tersebut sangatlah murni tanpa ada sedikit pun gangguan kebisingan latar belakang, bahkan jauh lebih murni dan gahar daripada sound system horeg yang diidolakan oleh kaum jamet saat ini dengan sistem daya kuat dan kapasitas pancaran desibel sangat tinggi, yang artinya sistem ini mampu memancarkan gelombang akustik suara sangat super jelas dan super keras dengan keadaan terfokus atau terarah dengan sudut direksionalitas berbentuk kerucut antara 5 derajat hingga 60 derajat, yang artinya jika senjata ini ditembakkan pada satu titik, meski area di sekitarnya akan tetap terdampak, namun wilayah yang terdampak tidak akan terlalu keras kebisikannya karena hanya titik yang difokuskan yang akan mendengar pancaran gelombang suara super keras dan sangat menyakitkan tersebut. Ya, diketahui ketika seorang terpapar resonansi panjang gelombang tinggi di atas 140 desibel, orang tersebut akan sangat tersiksa, bahkan akan mengalami kesakitan yang luar biasa, terutama di bagian gendang telinganya, dan kemudian akan menyebar di bagian kepala. Beberapa korban bahkan dapat pingsan seketika. Sebagai perbandingan, jika Anda mendengar orang berteriak di samping Anda, rentang suara tersebut ada di kisaran 40 hingga 50 desibel, sedang sound system hajatan tetangga Anda atau bahkan horeg yang keras, umumnya mereka ada di rentang 70 desibel hingga 105 desibel. Manusia umum jika terpapar gelombang suara sebesar itu secara terus-menerus pasti akan mengalami kerusakan di gendang telinganya. Diketahui suara desibel senjata api yang ditembakkan di sebelah telinga Anda terukur kira-kira 135 desibel. Suara mesin jet sekitar 150 desibel. Paparan suara sebesar ini diketahui akan sangat menyakitkan pada gendang telinga orang yang ada di sekitarnya. Dan LRED dapat mengeluarkan rentang suara sekitar 160 hingga 280 desibel. Jika kalian terpapar dengan gelombang akustik sebesar itu, kerusakan gendang telinga akan terjadi pada jangka panjang dan dampak langsung adalah rasa nyeri yang teramat sangat, disorientasi, mual, migrain,
dan kerusakan permanen pada organ di telinga Anda. Iya, perangkat ini biasanya digunakan oleh pihak keamanan untuk menanggulangi massa, terutama demonstrasi atau kerusuhan di Amerika Serikat dan Australia. Senjata ini banyak mendapatkan protes oleh para aktivis karena dapat menyebabkan kecacatan jangka panjang, terutama pada gangguan pendengaran. Selain itu, perangkat ini kerap dipasang di tanker-tanker besar atau di kapal pesiar untuk menghadapi para perompak dan bajak laut. Diketahui, sistem LRED mampu menjangkau target terfokus di radius 5 hingga 6 km. Ya, tragedi yang paling mengerikan diketahui terjadi pada beberapa diplomat Kuba, di mana pada 2015 mereka melakukan protes keras pada kedutaan Amerika Serikat di Karibia. Ya, pada waktu itu diyakini beberapa diplomat tersebut dilaporkan mendapatkan serangan akustik dari senjata akustik jenis baru yang super sangat canggih. Meski pemerintah Amerika Serikat tidak mengakui bahwa mereka terlibat di dalamnya, tapi pemerintah Kuba menganggap bahwa pihak Amerika Serikat ada di balik serangan tragedi tersebut. Ya, pada waktu itu di tahun 2015, sekitar 6 diplomat Kuba tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian kepala dan telinganya tanpa tahu sebab yang terjadi, hingga mereka mengalami ketulian permanen. Pemerintah Kuba menganggap bahwa ke-6 diplomatnya telah diserang oleh sistem sonic weapon super canggih yang sama sekali tak mengeluarkan suara bising apapun, hanya berbentuk gelombang akustik super sangat kuat, tak berbunyi, super sunyi, dan sangat sulit terdeteksi. Ya, hingga kini kasus tersebut masih belum terpecahkan dan masih misterius. Dan menurut teman-teman, apakah yang dialami oleh para diplomat Kuba tersebut merupakan serangan sistem senjata sonik tingkat tinggi seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Kuba? Ya, silakan teman-teman untuk berpendapat di kolom komentar Profesor Kardus. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Markas Kepolisian Amerika Serikat mengabarkan